Mana yang lebih penting? Keluarga atau pelayanan? Pertanyaan hari ini kelihatannya mudah dijawab, tetapi percaya saya sulit untuk diikuti. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbicara kepada setiap pelayan Tuhan, baik yang full-timer ataupun yang bukan. Apakah urut-urutan prioritas kita dalam hidup ini? Dalam pandangan saya, ada 6 aspek utama dalam kehidupan kita. Tuhan, pekerjaan, pelayanan, keluarga, relasi, dan rekreasi. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari 6 aspek ini. Ya, bahkan ada beberapa kegiatan yang bisa overlap dalam 2 atau lebih aspek utama. Dan hidup kita dapat dikatakan mengalami keseimbangan bukan karena kita menaruh perhatian yang sama banyak kepada setiap aspek-aspek ini. Tetapi justru ketika kita menaruh setiap aspek ini pada skala prioritas yang tepat. Tentunya semakin tinggi satu aspek dalam skala prioritas, semakin banyak waktu yang kita curahkan untuk aspek tersebut. Dan kegagalan kita di dalam menempatkan aspek-aspek ini pada urutannya yang tepat, itu akan berpeluang untuk menimbulkan konflik dan kekacauan hidup. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita memprioritaskan rekreasi lebih daripada pekerjaan kita, ya kan? Jadi proporsi perhatian, ya, dalam hal ini waktu yang diberikan untuk ke-6 aspek ini yang sesuai dengan skala prioritasnya, ya, itulah yang akan membuat hidup kita bergerak dengan harmonis. Waktu untuk keluarga tidak akan bentrok dengan waktu untuk pekerjaan. Waktu untuk rekreasi tidak akan bentrok dengan waktu untuk pelayanan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa yang akan saya share ini sebetulnya sudah menjadi aturan yang boleh dikatakan baku gitu ya, dan diketahui oleh setiap pelayan Tuhan. Tetapi mengetahui, sekali lagi, jauh berbeda dengan melakukan. Oleh sebab itu saya hanya ingin mengingatkan lagi dan lagi dan lagi bagi setiap pelayan Tuhan. Urut-urutannya apa? Yang pertama itu Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, sekolah atau profesi kita, yang keempat pelayanan, yang kelima rekreasi, keenam relasi. Kita akan coba ya, lihat satu persatu di sini. Setiap orang yang melayani di gereja pasti dalam suatu saat kehidupannya mengalami kerancuan antara memprioritaskan Tuhan dan juga memprioritaskan pelayanan. Langsung saja saya mau katakan di sini bahwa memprioritaskan Tuhan tidak sama dengan memprioritaskan pelayanan. Dan dalam hemat saya, Tuhan lebih daripada sekedar prioritas pertama. Dia adalah prioritas utama kita. Artinya, kita senantiasa melibatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan memprioritaskan Tuhan di sini berarti lebih mendahulukan Dia ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya, misalnya kita berdoa di pagi hari, lalu kita berdoa juga di perjalanan. Kita berdoa sebelum setiap meeting penting atau sesudah juga kita berdoa. Lalu juga di malam hari kita berdoa. Intinya kita membungkus setiap aktivitas keseharian kita dengan doa dan komunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, sibuk dengan pelayanan bukan berarti kita sedang memprioritaskan Tuhan. Dan dari urut-urutan yang sudah saya berikan tadi, jelas terlihat bahwa
keluarga harus lebih didahulukan daripada pelayanan. Keliru mengurutkan kedua hal ini membuat keluarga-keluarga hamba Tuhan banyak yang mengalami keretakan atau bahkan juga perceraian. Anak-anak hamba Tuhan banyak yang kemudian memilih untuk hidup jauh daripada Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Keluarga harus didahulukan, karena keluarga adalah salah satu pilar pendukung pelayanan kita. Artinya, pilar ini harus dikuatkan terlebih dahulu sebelum kita bisa membangun pelayanan kita di atasnya. Oleh sebab itu, saya ingin mendorong setiap pelayan Tuhan yang menyaksikan video saya hari ini untuk, ini mungkin sedikit contoh praktis ya, untuk berani mengatakan tidak kepada setiap pelayanan yang berpotensi membuat Anda melanggar janji terhadap keluarga Anda. Atau Anda juga bisa membuat suatu komitmen untuk dalam 1 minggu, at least ada 1 hari yang saudara habiskan bersama dengan keluarga. Ya, jadi itu 2 dari contoh praktis yang bisa saya berikan. Lalu yang selanjutnya, saya menempatkan pekerjaan ya, atau sekolah atau bisnis dan lain sebagainya itu sebagai prioritas ketiga. Hal ini adalah karena hal-hal tersebut bisa dikatakan memang fungsi utama ya, atau profesi utama kita saat itu. Dan juga bagaimana kehidupan kita tuh sebetulnya bergantung kepada profesi kita ini, ya kan? Tetapi kenapa saya tempatkan di posisi ketiga? Kenapa bukan yang kedua atau bahkan yang pertama gitu ya? Karena itu yang bagaimana kelangsungan hidup kita. Begini, profesi kita bisa membuat kita lupa akan hal-hal yang lain ya, yang dalam hidup kita. Terlalu sibuk dengan pekerjaan bisa membuat kita lupa berdoa. Terlalu sibuk dengan profesi kita bisa membuat kita lupa meluangkan waktu dengan keluarga. Terlalu sibuk dengan pekerjaan kita membuat kita bisa lupa bahwa hari Minggu ada ibadah di gereja, ya. Dan mungkin itu kurang berlaku saat ini, tetapi Anda bisa lupa untuk mengikuti ibadah online kalau hari Minggu karena terlalu sibuk dengan profesi Anda. Jadi jangan sampai Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan ataupun hal-hal profesi Anda yang membuat Anda melupakan bahwa ada hal-hal lain yang penting di dalam hidup. Ya. Dan sebagai contoh praktis yang bisa saya berikan, saran praktis yang bisa saya berikan, jangan bawa pulang pekerjaan ke rumah. Ya. Biasakan untuk tidak membawa pulang pekerjaan ke rumah. Lalu buat satu prinsip-prinsip pengaturan waktu yang baik sehingga Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas profesi Anda sebelum weekend. Sehingga at least Anda bisa memastikan bahwa ada 1 hari di dalam weekend itu yang Anda luangkan bersama-sama dengan keluarga. Atau untuk hal-hal yang lain. Ya. Jadi selain pekerjaan, ada fokus kita untuk hal-hal yang lain. Coba logikanya begini. Tuhan kita ya, yang dalam kesibukannya menciptakan langit dan bumi ini saja, dalam 6 hari itu dia akhirnya mengambil 1 hari untuk beristirahat. Dan hari ke-7 ya, dia pakai untuk beristirahat. Masa Anda bisa lebih sibuk daripada Tuhan? Enggak dong. Nah, lalu yang berikutnya, ini juga penting. Pelayanan saya tempatkan di dalam urutan keempat. Ya, sebagai anak-anak Tuhan ya ini seharusnya no-brainer gitu ya. Karena hidup kita ini anugerah Tuhan. Jadi sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan sebagian kecil waktu kita untuk melayani Tuhan. Dan saya katakan sebagian kecil karena pada kenyataannya waktu yang kita berikan bagi Tuhan itu jauh lebih sedikit daripada waktu yang kita pakai untuk pekerjaan kita, keluarga kita, atau bahkan untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita perlu mengingat ya, banyak orang menggunakan alasan terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk melayani. Nah, nanti saya akan singgung hal ini dalam video saya yang berikutnya. Prioritas yang terakhir, kelima dan keenam, menurut saya itu bisa ditukar-tukar, ya. Meskipun tidak menghilangkan kadar kepentingan dari kedua hal ini, karena memperhatikan relasi dan memperhatikan rekreasi itu adalah bagian dari kita memelihara kondisi mental kita.
Jadi perlu untuk diperhatikan. Kalau Anda tidak sehat secara mental, hal-hal yang lain akan berantakan semua di dalam hidup Anda. Jadi ini juga merupakan satu hal yang perlu dimasukkan di dalam skala prioritas. Jadi sekali lagi saya katakan, mengetahui dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Saya juga tidak berharap setiap orang yang menyaksikan video saya ini untuk langsung bisa membagi skala prioritasnya dengan baik. Tetapi dengan memahami dan menginternalisasi prinsip skala prioritas ini, saya berdoa Roh Kudus mengingatkan saudara semua, terutama ketika saudara mulai mengalami hidup yang tidak seimbang, untuk saudara bisa merubah apa yang salah dan mulai melakukan hal yang benar. Tuhan Yesus memberkati.